Ada satu kementerian namanya Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Ya, Teknologi. Disinyalir ini ada tumpang tindih nih dengan BRIN. ya, Ini nggak ada lah. Ini kan ditetapkan oleh presiden gitu ya. Kalau lembaga riset pemerintah itu nggak boleh banyak. Yang harus banyak itu lembaga riset swasta. Karena riset itu mahal dan berisiko tinggi gitu ya, high cost, high risk. Sehingga sumber daya yang dikelola pemerintah itu bisa optimal. apa sih Pak yang menjadi tantangan BRIN? Ya, tantangannya sebenarnya kalau dari sejak awal, tantangan kami adalah di keterbatasan SDM unggul. Ya, jadi ini kayak main bola saja, naturalisasi lah ya. Karena untuk percepatan, BRIN Talk Show, inspirasi riset dan inovasi. Halo, apa kabar kawan BRIN? Kembali di BRIN Talk Show, saya Mas Pur. Kali ini kita akan membahas peran strategis BRIN. Bersama kita sudah hadir Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional, Pak Laksana Trihandoko. Terima kasih telah hadir Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Pur, terima kasih. Untuk memulai Pak, mungkin bisa dijelaskan apa saja sih peran utama BRIN? Ya, jadi BRIN ini kan sudah berdiri cukup, ya dibilang lama, sudah lama, tapi juga baru juga tidak baru banget ya. Kita sudah berdiri 3 tahun dan sejak 2021 dan BRIN sejak awal memang ditujukan untuk memperbaiki ekosistem riset dan inovasi nasional. Ekosistem macam apa yang harus diperbaiki? Itu karena dulu sebelum ada BRIN kita punya banyak lembaga riset pemerintah ya, lembaga riset pemerintah, tapi semua selalu kekurangan gitu ya, kekurangan sumber daya manusia, kekurangan anggaran, kekurangan infrastruktur gitu ya. Keluhannya selalu itu terus ya. Padahal ternyata kalau di total gede gitu kan. Tapi Nah, begini Pak, ya, sekarang ini kan kemarin Pak Prabowo sudah melantik para menterinya di ya, Kabinet Merah Putih itu. Ada satu kementerian namanya Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan ya. Teknologi. Nah ini ada disinyalir ini ada tumpang tindih nih dengan BRIN. Ya, Ini ya, seperti apa Pak ya, menjelaskan? ya, entar dulu makanya. Jadi, nah sebelum ke situ saya lanjutkan dulu. Kalau setelah ada BRIN kita mengkonsolidasikan semua itu kan. Jadi sehingga diharapkan kita bisa memfasilitasi orang lain gitu ya, komunitas riset inovasi nasional. Tidak hanya periset BRIN, tidak hanya orang kampus, tapi juga industri. Karena kita harus membuat yang makin banyak itu R&D industri, bukan lembaga riset pemerintah. Ya, lembaga riset swasta itu yang harus banyak. Nah, setelah kami berdiri, kemudian sekarang ada Kemendikti Saintek gitu kan. Sebenarnya tidak ada bedanya dengan kemarin. Kemarin malah ada Kemendikbud Ristek, ya, ada risetnya gitu. Jadi itu sebenarnya sudah jelas karena kan dua-duanya dibentuk dengan perpres, ya kan, ditetapkan presiden begitu loh ya. Jadi itu memang sudah kebijakan presiden bahwa ada keduanya. Dan kalau Kemendikti Saintek itu fokusnya memang untuk urusan perguruan tinggi karena Indonesia itu punya perguruan tinggi banyak, ada 4.000 gitu ya, termasuk urusan riset di dalam perguruan tinggi. Tapi kalau BRIN itu kebijakan riset nasional dan bagaimana kita bisa memfasilitasi. Jadi intinya kedua institusi ini nggak ada tumpang tindih Pak ya? Ya nggak ada lah. Kalau ini kan apa ditetapkan oleh presiden gitu Iya. ya, dan presiden memang berkeinginan ini ada untuk mendukung apa program ya. Kalau di Presiden Prabowo Astacita Pak Presiden ya supaya bisa berhasil dengan baik ya. Tinggal bagaimana kita mensinergikan antar lembaga ini kan. Iya. Ya. Yang menarik gini Pak, sebetulnya apa sih yang menjadi latar belakang kenapa Indonesia memutuskan untuk mempunyai satu lembaga riset tunggal yaitu BRIN? Ya, jadi kalau tadi saya sudah sampaikan, kalau lembaga riset pemerintah itu nggak boleh banyak, yang harus banyak itu lembaga riset swasta, begitu ya. Kalau lembaga riset pemerintah itu ya cukup 1 2 saja, begitu. Sehingga sumber daya yang dikelola pemerintah itu bisa optimal, ya bisa memfasilitasi semua orang, termasuk khususnya swasta tadi, karena riset itu mahal dan berisiko tinggi gitu ya, high cost high risk, karena
mahal biayanya tapi belum tentu hasilnya, kira-kira begitu. Nah, itu tidak mungkin swasta masuk begitu saja. Gitu. Padahal ekonomi negara kita bisa menjadi negara maju, Indonesia Emas 2045 itu nggak mungkin tanpa ekonomi berbasis pengetahuan, yang notabene ekonomi yang bernilai tambah tinggi, yang harus basisnya risetnya banyak, gitu ya. Nah, itu yang melakukan adalah lembaga riset swasta. Nah, pemerintah melalui BRIN itu yang harus menjadi fasilitator, jadi pengungkit, jadi enabler supaya swasta mudah masuk ke riset dengan investasi yang minimal, risiko dan biayanya itu minimal gitu ya. Jadi untuk sesuatu yang high cost, high risk itu pemerintah harus hadir, negara harus hadir. Itulah tujuan adanya BRIN ini. Oke. Gitu. Jadi setelah integrasi ke dalam BRIN, Ya. tentunya dulu kan banyak lembaga-lembaga riset itu. Ya. Nah, sekarang apa dampak yang bisa diperoleh? Ya, jadi kami dulu kan mengintegrasikan hampir total 74 ya, 74 ada satu kementerian, 4 LPNK terkait riset yang besar-besar ya. Kemudian ada badan-badan litbang kementerian dan banyak unit-unit riset juga menjadi satu di BRIN ya. Nah, setelah sekarang ada di BRIN, kan saat ini kita tiba-tiba bisa punya armada kapal riset, ya kan? Yang dulu itu dikelola masing-masing dan tidak mau berbagi dengan yang lain gitu ya. Sulit berbagi dengan yang lain gitu ya karena saking terbatasnya. Gitu. Sekarang armada kapal riset kita buka hari layarnya untuk bisa dimanfaatkan seluruh komunitas ya. Jadi 110 fakultas kelautan di Indonesia sebelum ada BRIN itu nggak pernah ke laut gitu ya. Karena mereka tidak punya kapal riset dan nggak mungkin juga nyewa kapal riset sendiri kan. Kalau sekarang minimal mereka punya akses, punya kesempatan untuk mengikuti itu misalnya. Demikian juga dengan untuk peralatan-peralatan riset yang canggih-canggih, untuk satelit, untuk data-data sumber daya genetik dan sebagainya. Itu tidak mungkin dilakukan sendiri. Gitu. Jadi itu seharusnya memang dikelola terpusat. Tapi aksesnya yang dibuka, gitu ya, bisa dimanfaatkan orang lain. Sehingga nanti ada startup, dia bisa membangun startup berbasis teknologi, memakai data kita, ini kan, misalnya data citra satelit. Ada lagi untuk orang yang mau mengembangkan obat, bisa pakai data-data genomik yang ada di kita, misalnya, ya, seperti itu, gitu. Oke Pak, yang menarik begini Pak, setelah integrasi dari seluruh lembaga riset itu, apakah semua kegiatan yang dulunya ada itu sekarang tetap ada, tetap Oh, belum tentu karena begini. Jadi karena dulu itu sendiri dan dikelola seperti halnya lembaga administrasi pemerintah. Jadi yang terjadi dulu itu secara umum ya, itu adalah programnya itu ditetapkan, anggarannya di-coupling dan seterusnya. Ya, padahal riset tidak boleh seperti itu. Riset itu harus selalu berbasis kompetisi. Karena apa? Karena riset itu kan kegiatan kreatif ya, gitu. Orang makan kenyang, habis itu dia berpikir kreatif, kira-kira begitu Mas Pur ya, gitu. Nah, kegiatan kreatif itu kan tidak bisa di-coupling begitu, ya kan? Jadi ide kreatif itu harus diuji orang lain dulu gitu sebelum didanai, ya, kira-kira begitu ya, sehingga tidak ngawur kemana-mana karena ide kreatif itu bagus tapi bisa ngawur ya kan, dan kan tidak bisa kita membiayai sesuatu kegiatan yang proof of concept ya, istilah kami itu belum jelas ya, pakai uang rakyat untuk membiayai itu kan nggak bisa. Jadi harus ada kompetisi, ada orang bikin proposal ya, dia harus bertanggung jawab, kemudian dia harus punya rekam jejak bahwa dia punya kapasitas kompetensi melakukan itu misalnya ya, gitu. Sehingga tidak otomatis. Tetapi program-program yang penting itu memang tetap kita carry over. Kami carry over, tetapi pelaksananya itu yang dikompetisikan. Jadi kan ada program-program nasional, program strategis nasional itu hampir semua kami carry over, kami lanjutkan, tetapi pelaksananya tidak main tunjuk begitu. Kami buka siapa yang mau berniat, punya kapasitas, punya kemampuan melakukan ini. Ya, kami modelnya sekarang selalu begitu. Bahkan periset BRIN pun harus kompetisi seperti itu, karena mereka kita perlakukan seperti halnya
teman-teman dari kampus dan orang luar yang lain supaya memastikan kompetisi ini berjalan gitu. Iya Pak. Kemudian di era presiden yang baru Ya. ini Pak Prabowo, kira-kira fokus prioritas BRIN itu akan kemana ya? Ya, jadi secara umum sebenarnya fokus prioritas kami ya di BRIN itu tidak berubah ya, karena dari awal dari awal memang sejak Pak Presiden Jokowi kan prioritas fokusnya sebenarnya juga nggak terlalu berubah ya, masih tetap terkait dengan kedaulatan pangan yang sekarang istilahnya swasembada pangan, energi, kemudian air, ya kan, terus kemudian masalah kesehatan, ya masih sama gitu. Dan kami memang ada di ujung, di hulu, ya karena riset, ya. Jadi kami ada di hulu. Bagaimana kita mengembangkan varietas baru yang presisi untuk daerah-daerah dengan iklim dan ekologi yang tertentu, misalnya ya. Jadi supaya kita nggak cuma pakai varietas yang generik, yang kalau di sini mungkin bisa 8 ton, di tempat lain hanya 4 ton barangkali kan panennya ya. Nah, kemudian gimana kita fokus ke kesehatan preventif ya, sesuai programnya Kemenkes juga dari kemarin ya. Itu tidak berubah begitu ya. Jadi dan kami kan menetapkan program tidak hanya kami sendiri kan. Kami kan menetapkan program bersama Kementerian Keuangan dan Bappenas juga, ya kan, yang basisnya itu adalah tentu arahan dari Presiden, ya, gitu. Jadi dan sejauh ini hampir tidak berubah banyak, hanya ada penyesuaian sedikit, ya. Kalau kita lihat di penugasan indikator kinerja untuk kami di BRIN juga tidak berubah, ya. Gitu. Lalu gini Pak, untuk mewujudkan prioritas-prioritas yang tadi Bapak sebutkan, tentunya kan BRIN harus berkolaborasi nih Pak. Nah, bagaimana kolaborasi ke depan, baik dengan instansi lain ataupun dengan pihak perguruan tinggi atau dengan industri bahkan? Ya, kalau kolaborasi di BRIN karena dari awal berbeda dengan waktu LPNK dulu, ya kan. Kami itu ada tidak untuk periset BRIN, ya. BRIN itu ada untuk periset komunitas periset nasional, ya. Tidak hanya periset BRIN, ada periset dari kampus, para dosen, mahasiswa S2, S3, karena mahasiswa S2, S3 itu adalah periset ya. Kemudian ada industri. Ya. Jadi kami harus hadir sebagai bentuk kehadiran negara untuk memfasilitasi mereka semua itu di sektor riset dan inovasi. Gitu ya. Jadi dari skema-skema yang kami miliki saat ini ya, baik itu skema hibah riset, skema mobilitas periset, skema infrastruktur terbuka, itu kan terbuka untuk semuanya ya. Dan basisnya sekali lagi kompetisi. Kompetisi yang sumbernya yang dilihat itu hanya 2. Ya, proposal dan rekam jejak dari pengusulnya misalnya ya. Lalu ini Pak, kolaborasi tersebut kan tentunya akan menghasilkan riset dan inovasi yang berdampak tentunya ya. Nah, apa saja itu Pak kira-kira? Ya, jadi kalau kami di BRIN kan bergerak dari hulu sampai hilir kalau di sektor riset ya. Hilir itu termasuk misalnya kalau pengembangan obat misalnya ya, itu sampai di pengujian produk kesehatan istilah kami ya, sampai dapat izin edar. Kalau varietas juga sama, sampai mendapatkan izin pelepasan, izin edar dan izin pelepasan untuk varietas baru misalnya. Dan kami memiliki skema itu sekarang, ya. Dan itu harus melibatkan industri, karena izin edar itu selalu harus diajukan oleh badan usaha, ya. Sehingga di situ otomatis akan mendorong kolaborasi dari periset yang awalnya itu mengembangkan hasil riset ini dengan industri yang akan menjadi off-taker-nya ya gitu. Jadi otomatis skema kami itu akan menjadi tempat untuk kolaborasi tadi gitu. Apa sih Pak yang menjadi tantangan BRIN untuk menjalankan banyak ya. untuk menjalankan semua itu Pak? Ya, tantangannya sebenarnya kalau dari sejak awal tantangan kami adalah di keterbatasan SDM unggul. Itu yang paling terasa. Kalau infrastruktur, ya alhamdulillah kita bisa lakukan ya, gitu. Karena kita sudah mengkonsolidasikan sumber daya tadi, kalau infrastruktur bisa belilah. Tapi kalau sumber daya manusia itu tidak bisa dibentuk secepat itu kan.
Tidak bisa karena kita punya uang terus bisa bikin dokter, kan nggak bisa begitu ya. Pakar di bidang tertentu nggak bisa begitu. Itu pasti perlu waktu ya. Untuk dia jadi dokter aja bisa 5 tahun misalnya ya. Belum sampai dia mematangkan diri yang mungkin bisa 10 tahun. Nah, itu yang baru kita rasakan bahwa ternyata SDM unggul kita sayangnya ya belum terdistribusi merata di semua spektrum riset ya di berbagai bidang. Misalnya nih kalau saya bicara pengembangan varietas baru misalnya ya gitu. Jadi oke, kita sudah punya teman-teman yang biasa melakukan crossbreeding ya, silang menyilang gitu ya untuk mendapatkan varietas baru. Tapi kalau kita pakai metodologi itu kan lama ya. Kita harus pakai metodologi yang lebih molekuler misalnya, gene editing lah katakanlah misalnya ya. Itu ternyata tidak banyak. Ya. Kita baru merasakan itu sekarang. Waduh, ini ternyata tidak banyak. Jadi ketahuan begitu itu dibuka, dikompetisikan ternyata tidak banyak yang bisa begitu ya, yang benar-benar bisa dan pakar di bidang itu. Apalagi kalau kita bicara pengembangan obat, vaksin. Kalau mengembangkan kandidat obat itu ada banyak ya, kan sampai kandidat saja. Tapi begitu akan maju ke tahapan berikutnya itu sedikit sekali, gitu ya. Jarang sekali teman-teman kita yang paham bagaimana cara melakukan uji, misalnya ya. Sehingga pada saat mengembangkan istilahnya itu pengujian pengembangan protokol uji ya, misalnya itu perlu waktu cukup banyak ya. Nah, ini yang akhirnya kami atasi dengan misalnya ada program mobilitas periset. Kita bisa mendatangkan postdoktoral dari luar, visiting professor, visiting researcher dari luar supaya dia bisa ikut bekerja bersama kita sekaligus melakukan transfer teknologi dan skill ke grup-grup riset kita misalnya ya. Termasuk di situ ada teman-teman dari kampus gitu ya. Jadi ini kayak main bola saja. Ya, naturalisasi lah ya sedikit gitu ya, kira-kira begitu. Ya. Ya karena untuk percepatan gitu. Karena kita tidak bisa pakai jalan pintas. Kalau riset kan tidak bisa jalan pintas. Kita harus step by step, tapi kita harus melakukan percepatan kan. Jadi ya sedikit ada naturalisasi. Ya, itu strategi bagus kan? Ya. Baik Pak, apa harapan Bapak terkait Indonesia Maju berbasis riset dan inovasi ini? Ya, jadi ya kalau dibilang Indonesia pengen maju dalam arti pendapatan per kapita itu setara negara maju misalnya ya kan tidak mungkin kalau tidak punya sumber ekonomi yang nilai tambahnya tinggi, ya kan? Nilai tambah tinggi itu apa? Ya kalau kita selama ini nikel diekspor begitu saja, jahe diekspor dalam bentuk bubuk jahe saja, ya nilai tambahnya nggak tinggi. Ya kan, untuk itulah kita perlu melakukan peningkatan produk bernilai tambah tinggi kan, yang mungkin bubuk jahe jadi fitofarmaka misalnya atau minimal jadi obat herbal terstandar misalnya, itu nilai tambahnya sudah beribu kali lipat ya. Gitu, atau nikel menjadi ore, tidak hanya ore tapi sudah jadi katakanlah lembar baterai misalnya ya. Nah, tapi untuk melakukan semua itu jalurnya kan ada dua. Jalur bisnis ya, kemitraan bisnis artinya manggil investor untuk melakukan itu seperti halnya di hilirisasi nikel atau jalur riset. Kalau untuk yang obat dan sebagainya mau nggak mau harus jalur riset, tidak ada cara lain, gitu ya. Jadi itu yang menjadi fokus kita saat ini ya. Jadi dan tanpa melakukan itu Indonesia nggak bisa maju, gitu ya. Jadi itu menjadi tanggung jawab kami dan kita semua ya, komunitas riset dan inovasi, bagaimana menunjukkan dan memang betul-betul memberikan kontribusi bahwa kita mampu menciptakan sesuatu dari bahan alam kita ya. Itu fokus kita sekarang kan ya, bahan alam kita untuk menjadi punya nilai tambah yang tinggi ya. Baik itu dari pertanian, dari peternakannya, dari laut ya, dari segala macam ya, dari hutan ya, dari tambang, mineral dan sebagainya ya. Itu yang akan memastikan bahwa kita punya sumber ekonomi, sumber produksi yang memang nilai tambahnya cukup tinggi, yang akan menjadi memang penopang utama
Gitu. Maka itu disebut kalau negara maju itu negara yang punya ekonomi berbasis pengetahuan. Ya, gitu. Jadi kita semua ini bertanggung jawab untuk itu, gitu ya. Meskipun mungkin publik awam belum menyadari itu, gitu ya. Tapi ya ini tanggung jawab kita bersama. Kira-kira gitu ya. Baik Pak, terakhir nih Pak An. Wow, udah terakhir. Apa pesan-pesan Pak Handoko buat generasi muda seperti kita-kita ini Pak? Ya, jadi kalau untuk generasi muda, jadi sejak awal waktu BRIN dibentuk, kita sudah diminta untuk menjadi opsi ya generasi muda unggul Indonesia, gitu. Jadi kan akhir-akhir ini banyak nih polemik ya. Lulusan LPDP harus pulang atau tidak ya. Sebenarnya yang dipikir tidak itu. Gitu. Itu nggak penting. Yang penting adalah bagaimana membuat negara ini mampu memberikan opsi pada anak-anak terbaik bangsa ini untuk bisa bekerja berkiprah di negara ini sesuai bidang dan passionnya. Ya, negara ini harus memberikan opsi itu. Dan itulah yang kami lakukan di BRIN 3 tahun ini. Ya, buktinya apa? Buktinya kita sudah bisa merekrut 500 orang setiap tahun dengan kualifikasi S3. Ya, kita bisa memberikan opsi pada anak-anak terbaik lulusan fresh, anak S1 yang punya passion untuk melakukan riset, punya kreativitas untuk bisa langsung S2, S3. Gitu. Oh, sebelum umur 27 dia bisa doktor. Itu opsi itu yang kita buka, ya. Sehingga tidak ada alasan gitu ya. Kalau dia sudah doktor, dia bisa langsung bekerja, tidak usah jadi ASN pun, jadi postdoc ya, dengan pendapatan yang cukup tinggi, yang tidak mungkin dia peroleh di swasta. Ya, gitu. Baik dia mau dari luar negeri, mau dari dalam negeri, dia bisa ikut postdoc. Kalau dia emang berketetapan hati kemudian masuk ASN pun ada 500 posisi. Setiap tahun Pak ya? Setiap tahun, yang belum pernah terisi loh ya. Iya. Gitu. Itu belum pernah sampai penuh Pak? Belum pernah, baru kita paling 200 maksimal ya. Gitu. Artinya sebenarnya masih lebih dari cukup gitu ya. Tapi pesan saya untuk generasi muda, adik-adik kita ya, gitu yang punya semangat muda yang luar biasa ini ya. Negara ini sudah menyiapkan memberikan opsi pada kalian. Sehingga tidak ada alasan bagi kalian, kita nggak memaksa tentu, negara nggak memaksa kalian harus masuk jadi periset, jadi akademisi, jadi entrepreneur berbasis teknologi, tidak harus begitu. Tapi bagi yang mau begitu, itu ada jalannya. Nah, gitu ya. Itu yang dulu belum ada, setahu saya ya, seumur-umur hidup saya begitu. Jadi kalian harus bangga menjadi bagian dari negara ini. Artinya opsi itu sudah dibuka seluas-luasnya ya, bagi generasi muda ya. Iya, gitu. Dan itu open, kita nggak peduli dia orang dari mana. Semua skema di BRIN tidak melihat IPK, tidak melihat status perguruan tinggi, tidak melihat status prodi, ya, gitu. Kita hanya melihat memang skema kita harus seperti itu, skema BRIN itu yang bukan basisnya akademis semata, ya, tapi basisnya adalah passion, ya, dan kemauan untuk berkreativitas ya, melakukan sesuatu melalui aktivitas riset. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih atas waktu dan penjelasannya. Terima kasih, Mas Semoga Pur. informasi Ya. yang disampaikan Pak Handoko kali ini bisa memberikan pencerahan kepada kita Amin, semua ya. dan bisa meningkatkan ekosistem riset di Ya. Indonesia. Terima kasih kawan BRIN atas kebersamaannya. Saya Mas Pur undur diri. Sampai jumpa di program BRIN TV lainnya. Riset dan inovasi untuk Indonesia maju. BRIN TV, TV Riset Zaman Now. BRIN TV, TV Riset Zaman Now.